Please rotate your phone. Sebelum video ini dimulai, perlu diketahui, di FEBI IAIN Metro terdapat 4 jurusan, yaitu Ekonomi Syariah, S1 Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Haji dan Umroh. Bagi teman-teman yang berminat dan ingin mendaftar menjadi salah satu mahasiswa FEBI IAIN Metro, bisa mendaftar pada jalur SPNPTKIN, UMPTKIN, dan juga jalur mandiri. Baiklah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Gang of bad bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my stand. Gang of bad, gang of bad, in on my standby. In on my standby. In on my standby. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delta Arlinda. Saya mahasiswa dari IAIN Metro. Di sini saya meminta izin untuk mewawancarai sedikit mengenai tabungan. Apakah Bapak bersedia? Siap, sedia. Baik, terima kasih. Di sini saya terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan tabungan tersebut. Langsung saja ya Pak. Yang pertama, ada produk tabungan apa sih yang saat ini Bapak gunakan? Untuk saat ini Bapak pakai produk dari BRI. Berarti jenis produknya termasuk ke dalam Tabungan atau transaksi. Sejak kapan ya Pak Bapak mulai menggunakan BRI tersebut? Kurang lebihnya 2019 kita pakai produk dari BRI. Setelah itu saya ingin menanyakan terkait dengan kelebihan dan kekurangan Bapak menggunakan BRI tersebut. Yang pertama itu ada kelebihannya terkait penggunaan BRI tersebut. Kira-kira seperti apa ya Pak? Kalau untuk kelebihan dari BRI, kita lebih mudah. Pertama, untuk setiap jangkauan itu lebih dekat. Yang kedua, kita dari produk BRI, begitu kita nggak sempat ke BRI pusat atau BRI cabang, kita di cabang-cabang link juga selalu ada untuk transaksi tersebut. Untuk kekurangannya dari BRI itu sendiri, seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Kalau untuk kekurangan dari BRI, biasanya kita di ATM transaksi itu kadang-kadang ada gangguan dari ATM itu kena disable. Cuman itu aja. Selanjutnya, apa sih alasan Bapak memilih BRI konvensional dibandingkan dengan syariah? Karena BRI konvensional dari awal kita emang udah diarahkan ke BRI tersebut. Jadi kita udah, tahu saya juga itu BRI konvensional itu emang udah jadi langganan saya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir, apa sih motivasi Bapak memilih BRI konvensional tersebut? Intinya dari BRI konvensional itu kita udah merasa nyaman. Cukup itu aja. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delta Arlinda. Saya
mahasiswa dari IAIN Metro. Di sini saya meminta izin untuk mewawancarai sedikit mengenai tabungan. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Di sini saya terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan tabungan. Yang pertama itu, produk tabungan apa sih yang saat ini digunakan? BRI. Jenis produknya berarti masuk ke dalam tabungan ya? Iya. Sejak kapan Ibu mulai menggunakan BRI tersebut? 2007 lah. Cukup lama ya Bu. Setelah itu saya ingin menanyakan terkait kelebihan dan kekurangan Ibu memakai BRI tersebut. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya bisa dijelaskan seperti apa Bu? Kelebihannya yaitu kita mudah di mana-mana ada, Mudah untuk bertransaksi, di mana-mana juga ada. mudah dijangkau. Untuk kelemahannya atau kekurangannya itu seperti apa ya Bu? Ya kadang suka gangguan gitu ya, kayak gitu aja. Selanjutnya untuk alasan kenapa Ibu lebih memilih BRI konvensional dibandingkan dengan yang syariah? Ya karena kalau yang konvensional kita udah umum, udah banyak kayak udah umum. Ya itu kan masih awam lah dulu Ya. jadi sampainya masih awam. Belum banyak dikenal ya Bu Iya. syariah. Baik. Yang mungkin ini pertanyaan yang terakhir, motivasi Ibu memilih BRI tersebut? Ya karena apa ya, mudah itu apa namanya, dimana pun kita kalau organisasi mudah dan bisa di mana-mana, mudah dijangkau juga itu lah. Makanya kita Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih buat atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Delta Arlinda. Saya mahasiswa dari IAIN Metro. Di sini saya meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai sedikit mengenai tabungan ya Bu. Baik, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan tabungan itu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Langsung saja Bu, yang pertama, untuk saat ini produk tabungan apa sih yang Ibu gunakan atau Ibu pakai? Untuk sementara ini saya memakai tabungan BCA. BCA ya Bu. Ya, Berarti itu jenis produknya termasuk ke dalam tabungan ya Bu? iya. Baik. Sejak kapan Ibu mulai menggunakan BCA tersebut? Kayaknya sekitar 2017 saya sudah menggunakan BCA. 2017, cukup lama ya Bu. Iya. Nah, setelah itu saya di sini akan menanyakan terkait dengan kelebihan dan kekurangan Ibu menggunakan BCA tersebut. Yang pertama itu mungkin dari kelebihannya dulu ya Bu. Iya. Kelebihan dari Ibu menggunakan Iya. BCA itu seperti apa? Kalau penilaian saya ya selama saya 2017 memakai BCA itu, kalau buat transaksi enak, nggak ada kendala. Cuma emang kalau masalah kita penarikan uang itu emang di daerah kita terdekat kan nggak ada. Kalau penarikan uang kita harus ke pusat, ke Metro atau ke Alfa, karena di dekat-dekat kan untuk sementara kan kadang BCA belum ada. Itu aja sih kendalanya. Berarti itu tadi sudah termasuk ke dalam kekurangan dari BCA itu sendiri ya Bu. Ya, karena Terkait yang terdekat jaraknya. belum ada, ya yang ada cuma di Alfa sama di pusat. Baik. Yang selanjutnya, alasan Ibu memilih BCA konvensional itu daripada syariah itu kenapa ya Bu? Karena gimana ya, kalau dulu perasaan yang buat transaksi enak dulu kan BCA.
ya nyampe sekarang pun tetap masih enak. Buat transaksi juga ibaratnya nggak ada kendala sih, buat penarikan uang juga enak, nggak ada kendala. Yang jelas seperti itu karena saya memakai BCA. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, Ya. terkait dengan apa sih motivasi Ibu memilih BCA tersebut? Ya itu tadi yang pertama karena nggak ada kendala ya, buat transaksi enak. Yang kedua dari konsumen kita juga banyak yang menggunakan BCA. Jadi kadang kalau dia mau transfer atau mau apa, Bu minta rekening BCA karena kita mau transfernya melalui BCA seperti itu. Mungkin cukup itu saja Ibu yang dapat saya Ya. tanyakan. Mm. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya sama-sama. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Iya, boleh. Saya dari mahasiswa IAIN Metro ingin mewawancarai tentang tabungan. Apakah Bapak mempunyai tabungan? Memiliki tabungan? Di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan. Iya, boleh. Silakan. Pertanyaan pertama yaitu Bapak menggunakan tabungan jenis apa ya Pak? Yang saya gunakan tabungan jenis BRI debit. Itu lalu kapan Bapak mulai menggunakan BRI tersebut? Saya pertama kali menggunakan tabungan atau debit atau rekening BRI sejak tahun 2012-13. Dan selanjutnya itu alasan kenapa memilih bertabungan di BRI? Alasan saya menggunakan rekening BRI yaitu karena ATM-nya tersebar cabangnya, jadi mempermudahkan saya untuk bertransaksi. Seperti itu ya. Iya. Lalu apakah ada kekurangannya Pak? Kekurangan untuk masalah pinjaman BRI suku bunganya sedikit lebih tinggi, untuk tenor yang lebih sedikit tinggi juga, dan tenor lebih panjang. Kalau dikalkulasi pinjaman itu bisa tinggi. Dan selanjutnya itu apakah ada kelebihannya dalam Kelebihannya yang itu tadi, untuk cabang mesin ATM itu tersebar, apabila saya ada di manapun bisa terdekat. Baik, seperti itu Pak. Dan yang terakhir yang akan saya tanyakan yaitu motivasi Bapak menggunakan BRI tersebut. Motivasi saya menggunakan ATM tersebut untuk memudahkan saya untuk melakukan transaksi, menabung atau simpan pinjam. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas, di sini saya mengganggu waktunya sebentar. Iya. Di sini saya ingin mewawancarai tentang tabungan. Apakah Anda bersedia? Bersedia? Langsung. Di sini saya akan menanyakan tentang 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu produk tabungan apa yang Anda gunakan? Menggunakan BRI. BRI ya. Ya. Lalu yang kedua yaitu jenis produknya itu seperti apa? Terus produknya untuk tabungan. Buat tabungan. Iya. Baik. Lalu yang ketiga itu sejak kapan Anda menggunakan BRI tersebut? Sejak tahun 2019. 2019. Ya udah lumayan ya Mas. Ya. Lumayan lama. Dan yang keempat yaitu yang ingin saya tanyakan, alasan Anda memilih produk tersebut atau kenapa memilih BRI? Karena beli BRI itu kayak untuk narik tunainya enak. Di mana ada dealingnya atau ATM-nya. Dan kekurangannya itu seperti apa Mas Anda menggunakan BRI? Sering gangguan sih. Kadang-kadang saldo juga kadang-kadang cepat habis. Baik, seperti itu ya Mas. Ya. Dan yang terakhir itu motivasi Mas sebagai nasabah kenapa menggunakan BRI? Ya rata-rata keluarga pada pakai BRI. Baik, sekian. Terima kasih ya Mas Ya, atas sama-sama. waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, di sini saya dari mahasiswa IAIN Metro ingin meminta waktunya sebentar, yaitu mewawancarai tentang tabungan. Di sini apakah Mbak mempunyai tabungan? Tabungannya yaitu yang seperti apa, Pak? Simpanan Simpanan tersebut menabungnya di mana, Pak? di Bank Konven Bank BRI. Oh, baik. Lalu sejak kapan menabung di Bank BRI tersebut, Pak? Sejak 2017. Sudah cukup lama ya, Pak. Lalu mengapa alasan Mbak menabung di Bank BRI tersebut? Ya, karena Bank BRI itu mudah dijangkau dari tempat tinggal saya ya. Itu mudah dijangkau, terus fasilitasnya juga kan gampang gitu loh buat kita aksesnya, buat kayak narik uang itu kan gampang, ada di mana-mana gitu. Ya. Lalu alasan Anda apakah di Bank BRI tersebut ada kekurangan dalam menabung? Di Bank BRI Ya. kekurangan sejauh ini nggak ada sih, mungkin ya nggak ada sih, cuma sedikit aja ya, kayak sering error gitu dulu, tapi kalau sekarang udah enggak. Dan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kelebihan menabung di Bank BRI tersebut. Ya itu tadi, nggak mudah dijangkau tempatnya itu tadi, fasilitasnya banyak. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu motivasi Mbak menabung di Bank BRI tersebut. Motivasi? Nggak tahu ya motivasinya apa. Ya nggak ada motivasi apa-apa, cuma pakai bank BRI ya karena kebutuhan aja. Ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Mbak. Perkenalkan saya Farid Fernando, mahasiswa dari IAIN Metro. Di sini tujuan saya ingin sedikit mewawancarai Mbak terkait dengan produk yang tabungan yang Mbak gunakan. Apakah Mbak menggunakan produk tabungan? Iya, saya pakai tabungan. Untuk yang pertama yaitu saya ingin menanyakan terkait dengan produk apa sih Mbak yang Mbak gunakan saat ini? Kalau saya sekarang ini pakainya BSI, Mas. Oh, pakainya BSI ya. Dan yang kedua jenis produknya Wadiah. masuk ke Wadiah. Iya, tabungan. Kemudian yang selanjutnya sejak kapan Mbak mulai menggunakan produk tersebut? Saya baru pindah kemarin itu tahun 2020. Oh, tahun 2020 berarti belum lama ini ya? Iya, belum lama. Kalau dilihat dari Mbak kan sebelumnya mungkin menggunakan ATM juga? Iya. Oke, jadi pindah ke BSI. Nah, di sini saya ingin menanyakan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau dari BSI sendiri, dilihat dari kelebihannya itu seperti apa menurut Mbak? Kalau BSI ini saya kan belum lama ya, jadi Iya. belum terlalu tahu. Tapi yang kelihatan banget itu emang potongan per bulannya. Oh, dari potongan per bulannya. Dia lebih minim daripada Bank BRI. Itu kalau dari kelebihannya ya Mbak. Kelebihannya. Kalau dari sisi kekurangannya sendiri, kira-kira seperti apa? Kekurangannya itu mereka buka ATM itu hanya di kota-kota besar sih Mas. Jadi kita yang di dalam-dalam gini, rumahnya di desa-desa gini, kita susah harus ke metro dulu buat transfer gitu. Nah, jadi kira-kira alasan utama sampean dari yang awalnya dari konvensional kemudian berpindah ke syariah itu apa alasan utama? Kira-kira? Kalau saya sih sebagai umat muslim ya, Oh, sebagai tentunya orang Muslim, ya. mengurangi riba sih Mas. Oh, mengurangi riba. Ya, Mungkin yang terakhir motivasi dari Mbak sendiri selaku pengguna BSI sendiri yang tergolong dalam syariah itu seperti apa Mbak? Motivasi? motivasi saya pakai BSI ya itu tadi karena dia lebih murah, terus dia tidak riba, masuk ke dalam riba kan karena dia syariah. Terus dia kalau kita mau meningkat tabungan dia lebih aman sih. Baik Mbak, mungkin cukup sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan. Jika ada kesalahan di kala saya bertanya, mohon maaf ya. Saya cukupkan wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas waktunya Mas. Mohon maaf mengganggu. Di sini saya Farid Fernando dari mahasiswa YN Metro ingin sedikit mewawancarai kepada Mas. Apakah bersedia? Bersedia. Oke. Jadi di sini terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan tabungan yang digunakan. Oke. Untuk yang pertama yaitu produk tabungan yang digunakan apa, Mas? Untuk saat ini saya menggunakan produk BRI. Kemudian jenis produknya kalau BRI itu berarti masuk ke Tabungan ya. Yang selanjutnya sudah berapa lama menggunakan? Sudah lama Mas, dari 2017. 2017. Ya. Sudah cukup lama berarti ya. Yang selanjutnya mungkin saya ingin bertanya terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama mungkin dilihat dari sisi kelebihannya itu seperti apa menggunakan ATM BRI. Kelebihannya sih apa ya? BRI itu enak aja kalau narik duit kan ATM-nya di mana-mana. Oke, yang pertama bisa enak karena Ya, penarikannya enak. Oke, ada lagi. Cabangnya kan banyak di mana-mana. Sudah umum. Ya. Tapi kekurangannya kalau di ATM-nya sendiri sering susah sinyal atau gimana, itu susah narik duit juga. Ya. Tapi alternatifnya kan sekarang kan ada BRI Link. Iya. Jadi nggak begitu pengaruh juga. Masnya sendiri kan menggunakan BRI berarti termasuk ke dalam konvensional ya? Kira-kira mengapa Mas alasannya menggunakan produk konvensional daripada menggunakan yang syariah? Alasannya kira-kira seperti apa? Waduh, saya nggak ada alasan sih. Sebenarnya dari awal emang sudah BRI. Oh, dari awal sudah BRI. Oh. Jadi buka rekening langsung BRI. Langsung ke BRI begitu. Oke. Nah, kemudian mungkin yang terakhir motivasinya Mas, motivasi menggunakan ATM tersebut seperti apa? Motivasinya ya apa? Motivasi yang mendorong sampai untuk ya tadi yang mudah. Karena mudah itu. Ya, alasannya mudah. Dari segi apapun mudah, penarikan uang mudah, cabangnya banyak. Karena terjangkau Ya. seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian Mas pertanyaan yang dapat saya ajukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kedatangan saya di sini yang Ya. pertama ingin bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, di sini saya dari mahasiswa YN Metro ingin sedikit mewawancarai Bapak, apakah sedia? Insya Allah bersedia kalau saya bisa menjawab. Iya Pak. Jadi di sini saya ingin mewawancarai terkait dengan tabungan yang Bapak gunakan di lembaga keuangan. Oke, di sini kurang lebih ada 5 pertanyaan Pak yang akan saya ajukan. Oh iya. Nah, mungkin langsung saja ya Pak. Oh iya. Oke. Untuk yang pertama saya ingin bertanya Pak, kira-kira produk tabungan apa yang sekarang ini Bapak gunakan? Oh, yang saya gunakan tahapan BCA. Tabungan BCA ya Pak? Iya. Oh BCA. iya. Kemudian yang kedua ada jenis produknya Pak? Produk saya tabungan. Oh, produk tabungan. Iya. Kemudian yang ketiga itu kira-kira sejak kapan Pak Bapak mulai menabung di lembaga keuangan tersebut? Ya agak lama lah, kurang lebih 2019-an. Oh, sudah dari 2019 ya? Oke. Sama dari itu. Nah, alasan Bapak itu apa sih dalam memilih tabungan tersebut? Kalau setahu saya, alasan saya itu jaringannya dia itu luas. Jaringannya yang pertama jaringannya luas. Jadi di mana-mana gitu ada. Itu dilihat dari kelebihannya dulu ya Pak. Yang pertama kelebihan tadi kan jaringannya luas. Mungkin ada tidak Pak kekurangan dari Bapak menabung di situ? Kekurangannya itu dari sisi mana gitu? Ya ada, cuma kalau kekurangannya kalau bagi saya itu dia bunganya agak besar. Oh, begitu. Besar. Dibandingkan menurut ini dengan yang lain begitu ya Pak? Iya, jadi kalau memang untuk kelebihannya ya istilahnya kita mau uang, jadi dia kan luas di mana-mana ada, iya, mau di Indomaret, mau di Alfa, mau di Chandra itu kan ada. Jadi kalau kekurangannya itu bunganya agak besar bagi saya. Iya Pak. Kemudian yang terakhir mungkin motivasi apa sih Pak kira-kira yang Bapak dapat berikan terkait dengan penabungan tersebut Pak?
Kalau kesukaan saya itu senangnya di sana itu ini baik dalam pelayanan itu cepat. Gitu ya Pak. Baik pelayanan. Mungkin cukup sekian Pak, kurang lebih itu tadi yang dapat saya tanyakan. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.